Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 6 September 2024. Tertulis di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa jadi pernah mendengar ungkapan yang mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalaupun hari ini kita mendapatkan sesuatu yang free atau tidak berbayar, bukan berarti itu gratis, tapi ada yang membayarkannya untuk kita. Maka dalam pemahaman yang sama, kita boleh mengerti, kita juga memperoleh keselamatan dari segala hukuman karena pelanggaran dosa, bukan dengan gratis, tapi dibayar dengan mahal. Bayarannya apa? Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila hutangmu telah dianggap lunas, padahal belum sepenuhnya kamu bayarkan kepada yang meminjamkan uangnya, namun dia berkata, udah gak usah kamu bayar, gak usah dibayar lagi. Bagaimana perasaanmu? Hutang harus dibayar, demikianlah hukumnya. Bila hutang tidak terbayarkan, apa yang akan terjadi? Sukacita akan sirna, rasa takut menghantui, bagaikan orang yang tertawan. Hutang dosa kita telah dibayar lunas melalui Yesus Kristus Tuhan kita, lewat peristiwa kematiannya di kayu salib. Dialah yang membayar hutang dosa manusia. Di dalam Dia kita dipersatukan dan diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Kita sebagai umat-Nya diminta untuk menjadi orang-orang yang berakar, bertumbuh dan dibangun di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan berbagai rupa pengajaran yang menyesatkan, yang menjauhkan kita dari cinta kasih-Nya. Bila kita merenungkan karya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita senantiasa mencamkan bahwa kita sudah diselamatkan. Tidak ada lagi ajaran lain yang dapat menyelamatkan kita. Maka kita harus menolak segala ajaran yang membawa kita menjauh dari kasih karunia-Nya. Memelihara supaya tetap hidup dan dibangun di atas alas yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Melalui firman-Nya yang kita dengar setiap hari, melalui doa yang senantiasa kita panjatkan, melalui hidup sebagai jemaat yang mematuhi perintah-Nya. Hendaklah hidup kita mencerminkan bahwa kita hidup tetap di dalam Dia, hidup berakar, bertumbuh, dan dibangun di dalam Dia. Karya penyelamatan telah disempurnakan di dalam salib. Salib menjadi kemenangan, bukan aib. Orang beriman juga diperhadapkan dengan kerelaan untuk memikul salib masing-masing. Orang beriman harus bersedia menghadapi cercaan karena kebenaran, rela menderita demi namanya, dan berbagai pergumulan dalam melakukan kehendak dan cinta kasih-Nya. Dan satu hal yang paling besar, kita harus yakin, kita harus sadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Seluruh hutang dosa kita telah dibayar lunas di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka respon kita bersyukur kepada-Nya atas penebusan-Nya dan berpegang teguh pada ajaran-Nya yang benar
di sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas karya penebusan-Mu yang telah membayar lunas hutang dosa kami. Ya Tuhan, biarlah kami kuat untuk melawan dosa dan si jahat, sehingga kami tetap di dalam Yesus Kristus. Kami berakar, bertumbuh, dibangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.